Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada pertemuan 3 kali ini, kelompok kami akan membahas tentang proses inovasi pembelajaran. Nah, kelompok kami sendiri itu ada 5, yaitu ada Elisha, ada Emi, ada Inka, ada saya, Rizky Wayuda, ada Kofifa Ika atau Ika. Berikutnya, cakupan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu ada 4. Pertama, tentang definisi atau pengertian proses dari pembelajaran itu sendiri. Berikutnya, kita akan membahas tentang konsep proses inovasi pembelajaran. Yang ketiga, kita akan membahas proses inovasi pembelajaran di sekolah. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang proses keputusan inovasi pembelajaran. Nah, berikutnya akan disampaikan oleh Zahra. Baik, saya Elisa Zahra Yonawati akan melanjutkan presentasi. Yang pertama ada pengertian proses pembelajaran. Nah, pengertiannya yaitu pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan siswa. Dari proses pembelajaran itu akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara guru dengan siswa untuk tujuan yang lebih baik. Nah, ada pengertian pembelajaran menurut Yamin Martinez pada tahun 2013, yaitu salah satu subsistem dari sistem pendidikan di samping kurikulum, konseling, administrasi, dan evaluasi. Kemudian ada pengertian belajar menurut Sulfemi pada tahun 2017, yaitu suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu kepandaian sehingga dapat merubah tingkah laku pada peserta didik karena adanya tindakan atau interaksi baik secara individual maupun kelompok di dalam lingkungannya. Selanjutnya ada konsep proses inovasi pembelajaran. Nah, inovasi proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa, yang meliputi kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, latar belakang sosial ekonominya, dan lain sebagainya. Kemudian contohnya, yaitu penggunaan model pembelajaran kontekstual, teaching, dan and learning atau CTL dengan media miniatur lingkungan alam dan buatan membuat peserta didik termotivasi dalam mendapat hasil belajar peserta didik. Itu menurut Sulfemi pada tahun 2019. Selanjutnya, ada pembelajaran mempunyai dua karakteristik yaitu yang pertama, dalam proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal. Yang kedua, dalam pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus-menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan siswa dari segi akademisnya siswa. Dan kemudian, menurut Sisdiknas UU nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, yaitu ada proses inovasi pembelajaran di sekolah. Nah, inovasinya itu ada 3. Yang pertama ada inovasi pengajaran, pembelajaran di luar kelas, menciptakan lingkungan yang religius. Nah, kemudian yang pertama itu tadi ada inovasi pengajaran. Nah, inovasi pengajaran ini dengan adanya membaca situasi, kemudian mengeluarkan ide-ide, mencari pendukung, melaksanakan inovasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas ini meliputi membaca situasi, mengeluarkan ide, membahasnya di rapat, melaksanakan inovasi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada menciptakan lingkungan religius.
ada timbulnya masalah, mengeluarkan ide, mencari pendukung, melaksanakan inovasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang D. Proses keputusan inovasi pembelajaran. Dalam kegiatan mengajar, guru dapat mengefektifkan proses belajar mengajar. Para guru diminta untuk membuat persiapan mengajar dengan menggunakan model desain instruksional, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Bagian dari proses keputusan inovasi pembelajaran. Yang pertama, apa itu keputusan inovasi? Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami individu, unit pengambil keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, ciri pokok keputusan inovasi yang sekaligus merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan inovasi yang lain dengan adanya ketidaktentuan atau uncertainty tentang sesuatu inovasi. Yang kedua, proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi pendidikan adalah proses yang dilalui atau dialami oleh individu atau unit pengambilan keputusan lain. Sejak pertama mengetahui adanya inovasi pendidikan hingga mengimplementasikan dan mengonfirmasikan terhadap keputusan inovasi dalam bidang pendidikan yang telah diambil. Proses keputusan inovasi pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan tidak berlangsung seketika, sehingga seseorang atau sekelompok orang, organisasi dapat menilai dan mempertimbangkan inovasi pendidikan yang ditawarkan, kemudian mengambil keputusan untuk menerima dan menerapkan atau menolaknya. Yang ketiga, tipe keputusan inovasi. Inovasi dapat diterima atau ditolak oleh seseorang sebagai anggota sistem sosial atau oleh keseluruhan anggota sistem sosial yang menentukan untuk menerima inovasi berdasarkan keputusan bersama atau berdasarkan paksaan. Dengan tipe keputusan inovasi. Yang A, keputusan inovasi opsional adalah pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu secara mandiri tanpa bergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain, meskipun orang yang mengambil keputusan itu berdasarkan norma sistem sosial yang lain. Yang B, keputusan inovasi kolektif adalah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan antara anggota sistem sosial, misalnya kesepakatan semua warga sekolah untuk tidak membeli ATK di sekitar sekolah yang kemudian disahkan pada saat rapat semua warga sekolah. Yang C, keputusan inovasi otoritas adalah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi pembelajaran berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang, yang kemudian kedudukan status wewenang atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lain dalam suatu sistem sosial. Para anggota tidak mempunyai pengaruh atau peran dalam membuat keputusan inovasi. Misalnya seorang pimpinan perusahaan memutuskan agar sejak tanggal 1 Januari semua siswa harus memakai seragam batik. Dengan demikian semua siswa sebagai anggota sistem sosial di sekolah itu harus melaksanakan hal-hal yang telah diputuskan oleh sekolah. Yang D, keputusan inovasi kontingensi adalah pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi dapat dilakukan setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Misalnya sebuah perguruan tinggi, seorang dosen tidak mungkin untuk memutuskan secara opsional untuk memakai komputer sebelum didahului keputusan oleh pemimpin fakultas dengan komputer. Jadi ciri pokok dari keputusan inovasi, baik keputusan opsional, kolektif maupun otoritas. Yang selanjutnya yaitu proses keputusan inovasi. Nah, proses keputusan inovasi ini itu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan atau knowledge. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap saat seseorang itu menyadari adanya inovasi dan ingin tahu fungsi dari inovasi tersebut. Menyadari atau membuka diri terhadap inovasi tentu dilakukan secara aktif, tentunya bukan pasif ya. Misalnya, pada acara siaran televisi disebutkan bahwa pada jam 19.30 akan disiarkan tentang metode baru cara mengajar berhitung di sekolah dasar.
Nah, di sini ada dua guru. Yang pertama, guru A yang mendengar dan melihat acara tersebut menyadari bahwa ada metode baru di acara tersebut. Ia pun mulai proses untuk keputusan inovasi pada tahap pengetahuan. Sedangkan guru B, walaupun sama-sama mendengarkan dan melihat acara TV, namun dia tidak ingin tahu, maka belum terjadi proses keputusan inovasi. Yang kedua yaitu tahap bujukan atau persuasion. Pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan, kegiatan mental yang berperan utama adalah bidang afektif atau perasaan. Seseorang tidak dapat menyenangi inovasi sebelum tahu lebih dulu tentang inovasi. Peran yang paling utama adalah mental dari peserta didiknya. Pada tahap inovasi ini lebih banyak menafsirkan informasi yang disesuaikan atau yang diterimanya. Pada tahap ini berlangsung seleksi informasi yang disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Maka disinilah yang menjadi penentu untuk mengambil keputusan inovasi. Yang ketiga yaitu tahap keputusan. Tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengaruh untuk menetapkan menerima atau menolak inovasi. Berarti tidak akan menerapkan inovasi itu jika menolak inovasi. Nah, jika ada seseorang yang ingin berinovasi namun orang tersebut mencoba terlebih dahulu, kemudian di bagian atau dilanjutkan secara keseluruhan. Apabila inovasi tersebut berhasil atau sesuai harapan kita, maka inovasi tersebut akan mudah diterima. Nah, di sini ada dua contoh penolakan inovasi. Yang pertama adalah penolakan aktif dan yang kedua adalah penolakan pasif. Nah, untuk tahap yang keempat itu ada tahap implementasi. Tahap implementasi itu proses keputusan inovasi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi berlangsunglah keaktifan, baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerima, gagasan atau ide itu dibuktikan secara praktik. Untuk yang kelima yaitu tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan dapat menarik kembali keputusannya jika diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap ini itu berlangsung secara dipisahkan karena yang satu dengan yang lain. Maka dari itu, suka berubah keputusan yang sudah terlanjur dibuat dan disenangi. Untuk menghindari drop out dalam penerimaan dan implementasi inovasi atau discontinue, peran agen pembaharu sangat dominan. Nah, selanjutnya jenis-jenis inovasi pembelajaran. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, personal relationship. Nah, pada poin ini inovasi dalam bentuk hitungan antar orang. Contohnya saja seperti pembaruan peranan guru. Seperti itu. Nah, untuk yang poin 2 itu perangkat lunak. Perangkat lunak biasa disebut software ya. Jadi pada poin kedua ini inovasi dalam jenis software. Nah, yang ketiga yaitu perangkat keras atau biasa kita sebut hardware. Maksudnya apa? Yaitu inovasi dalam bentuk hardware seperti inovasi dalam bentuk laboratorium dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu model proses inovasi pendidikan pembelajaran. Di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu model proses inovasi yang berorientasi pada individual. Ada 4 tokoh ya. Yang pertama yaitu Lavich and Steiner. Pada tahun 1961 beliau berorientasi pada menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, mempercayai, dan membeli. Kemudian yang tokoh kedua yaitu ada Coley pada tahun 1961. Orientasinya apa? Yaitu belum menyadari, memahami, mempercayai, dan mengambil tindakan. Untuk tokoh yang ketiga ada Rogers
Pada tahun 1962, orientasinya menyadari, menaruh perhatian, menilai, mencoba, dan menerima adoption. Yang keempat ada Robertson. Pada tahun 1971, orientasinya yaitu persepsi tentang masalah, menyadari, memahami, menyikapi, mengesahkan, mencoba, menerima, dan disonansi. Kemudian untuk poin yang kedua, di sini ada model proses inovasi yang berorientasi pada organisasi. Kalau tadi individual ya, berarti satu orang. Kalau di sini organisasi berarti lingkupnya banyak. Di sini ada 4 tokoh ya atau model. Yang pertama ada Milo. Pada tahun 1971 orientasinya itu konseptualisasi, tentatif adopsi, penerimaan sumber, implementasi, dan institusionalisasi. Nah, yang kedua yaitu ada Shepard pada tahun 1967. Di sini orientasinya yaitu penemuan ide, adopsi, dan implementasi. Selanjutnya, Haig dan Aiken pada tahun 1970 orientasinya evaluasi, inisiasi, implementasi, dan rutinisasi atau rutinitas ya. Yang keempat ada Wilson. Pada tahun 1966 orientasinya itu konsepsi perubahan, pengusulan, dan adopsi serta implementasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Inka. Hakikat difusi dan diseminasi inovasi pendidikan. 1. Memaknai difusi. Difusi ialah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi atau hubungan timbal balik antar beberapa individu, baik secara memusat atau konvergen maupun memencar atau divergen, yang berlangsung secara spontan. Difusi dibedakan menjadi dua, yaitu difusi sentralisasi dengan sistem difusi desentralisasi. Dalam sistem difusi sentralisasi, penentuan berbagai hal seperti waktu dimulainya difusi inovasi, dengan saluran apa, siapa yang akan menilai hasilnya, dan sebagainya, dilakukan oleh sekelompok orang tertentu atau pimpinan agen pembaru. Adapun dalam sistem difusi desentralisasi, penentuan itu dilakukan oleh klien atau warga masyarakat bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima inovasi. Dalam pelaksanaan di sistem difusi desentralisasi yang secara ekstrim tidak diperlukan agen pembaharu, warga masyarakat yang bertanggung jawab terjadinya difusi inovasi. 2. Elemen difusi inovasi. Rogers mengemukakan 4 elemen pokok difusi inovasi, yaitu 1. Inovasi, 2. Komunikasi dengan saluran tertentu, 3. Waktu, dan 4. Warga masyarakat atau anggota sistem sosial. Untuk lebih jelasnya, sistem elemen diuraikan sebagai berikut. A. Inovasi. Inovasi adalah ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi maupun discovery yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Baru di sini diartikan mengandung ketidaktentuan, artinya sesuatu yang mengandung sebagai alternatif. B. Komunikasi dengan saluran tertentu. Komunikasi dalam difusi inovasi diartikan sebagai proses pertukaran informasi antara anggota sistem sosial sehingga terjadi saling pengertian antara satu dengan yang lain. Kegiatan komunikasi dalam proses difusi mencakup hal-hal: 1. Inovasi, 2. Individu atau kelompok yang telah mengetahui dan berpengalaman dengan inovasi, 3. Individu atau kelompok yang lain belum mengenal inovasi, 4. Saluran komunikasi yang menggabungkan kedua pihak tersebut. C. Waktu. Waktu adalah elemen yang penting dalam proses difusi karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi.
Akan tetapi, banyak peneliti komunikasi yang kurang memerhatikan aspek waktu, dengan bukti tidak menunjukkannya secara eksplisit variabel waktu. Mungkin hal ini karena waktu tidak secara nyata berdiri sendiri terlepas dari suatu kejadian, tetapi waktu merupakan aspek dari setiap kegiatan. Dan warga masyarakat atau anggota sistem sosial ialah individu atau kelompok yang bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Contohnya petani di pedesaan, dosen, dan pegawai di perguruan tinggi, kelompok dokter di rumah sakit, dan sebagainya. Semua anggota sistem sosial bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan bersama. 3. Diseminasi inovasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi, kalau difusi terjadi secara spontan, maka diseminasi dengan perencanaan. Ini berbeda dengan difusi yang merupakan alur komunikasi spontan. Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun menurut perencanaan yang matang, melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan bentuk diseminasi karena sebenarnya berdasarkan sebuah perencanaan dengan pandangan jauh ke depan. Di dalam pelaksanaannya pun tidak sembarang kegiatan dapat dilakukan, namun benar-benar berdasarkan sebuah program yang terarah dan terencana secara matang. Model-model inovasi pendidikan. Model-model dalam inovasi diciptakan sebagai kerangka dasar dalam memahami bagaimana suatu inovasi itu terjadi, serta bagaimana melihat kemampuan seseorang untuk menjadi inovatif, adaptif, dan mampu mendifusikan suatu inovasi tertentu. Model-model yang akan dibahas di bawah ini merupakan model-model inovasi pendidikan yang sebelumnya telah digunakan di Amerika Serikat. Saat itu di Amerika terjadi suatu peristiwa yang telah mendorong Amerika untuk memajukan bidang pendidikannya, yaitu peristiwa di mana Amerika merasa rendah diri dan malu karena Rusia berhasil membuat pesawat Sputnik dan meluncurkannya keluar angkasa. Pendidik di Amerika Serikat benar-benar prihatin dengan peristiwa itu. Mereka benar-benar memikirkan bagaimana caranya untuk mengubah sistem pendidikannya, menghilangkan rasa rendah dirinya, dan menghilangkan rasa paniknya terhadap keberhasilan Rusia tersebut. Para pendidik di Amerika Serikat dengan semangatnya untuk mengadakan perubahan di bidang pendidikan, dan dari situlah dimulai dengan diadakannya pembaharuan kurikulum, penggunaan media, pengorganisasian kegiatan belajar, dan prosedur administrasi sekolah, serta yang lainnya yang berkenaan dengan dunia pendidikan. Ya, berikutnya ada model-model inovasi pendidikan. Nah, model-model dalam inovasi ini diciptakan sebagai kerangka dasar dalam memahami bagaimana suatu inovasi itu terjadi, serta bagaimana melihat kemampuan seseorang untuk menjadi inovatif, adaptif, dan mampu mendifusikan suatu inovasi tertentu. Nah, model-model yang dibahas di bawah ini merupakan model-model inovasi pendidikan yang sebelumnya telah digunakan di Amerika Serikat. Jadi, kurang lebih waktu itu Amerika Serikat malu atau prihatin terhadap bangsanya karena kalah saing sama Rusia saat itu, karena Rusia punya teknologi yang dinamakan pesawat Sputnik yang bisa meluncur atau terbang keluar angkasa. Nah, dari situ para pendidiknya mereka bangkit dan mulai berinovasi di dalam dunia pendidikan. Nah, sehingga dari sanalah adanya perubahan kurikulum, terus adanya penggunaan media, teknologi, terus pengorganisasian kegiatan belajar, prosedur administrasi sekolah, dan yang lain-lain seputar tentang dunia pendidikan. Tapi awal-awalnya itu ya dari sana, model-modelnya dari Amerika. Yang pertama, model penelitian, pengembangan, dan difusi, yaitu Research Development Diffusion Model. Nah, model ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan, dan unsur pokok dari perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Agar benar-benar diketahui dengan tepat permasalahan yang dihadapi,
serta kebutuhan yang diperlukan, maka langkah pertama yang harus dilakukan dalam usaha mengadakan perubahan pendidikan ialah melakukan kegiatan penelitian pendidikan. Hal penelitian itu perlu diolah dan dikembangkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan strategi atau langkah-langkah mengajar yang tepat berdasarkan proses perkembangan pikir anak. Oleh karena itu, langkah kedua yang harus dilakukan adalah pengembangan. Beberapa ahli pendidikan yang menambah satu langkah lagi, yaitu langkah evaluasi. Semula langkah ini terkenal dengan model R&D. Namun karena penambahan satu model tadi, model ini terkenal dengan RDD&A, Research, Development, Diffusion, and Evaluation. Selain inovasi didifusikan, maka perlu diadakan evaluasi. Gitu ya. Berikutnya, model pengembangan organisasi. Organization Development Model. Model ini lebih berorientasi pada berorientasi pada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah atau sistem persekolahan. Model pengembangan organisasi ini berbeda dengan model pengembangan dan difusi. Model penelitian pengembangan dan difusi atau RD&D, model ini menyatakan bahwa suatu organisasi yang tidak mampu merumuskan, memecahkan masalahnya bukan karena tidak memiliki kemampuan dalam bidang teknis pemecahan masalah, tetapi karena tidak mampu dalam sosial, yang artinya para anggota organisasi saling mempertahankan perasaannya. Orang yang tidak dapat menguasai peranannya, maka tidak dapat membuat kebijakan dalam tindakannya, dan akhirnya tidak mampu berkompetensi mencari kebenaran secara rasional. Akhirnya justru meracuni lingkungan pekerjaannya dan membuat subkultur biropatologi. Para pemakai model pengembangan organisasi telah menghasilkan berbagai macam teknis penerapan inovasi dengan menggunakan berbagai macam cara seperti latihan, permainan, simulasi, dan sebagainya. Model yang ketiga yaitu model konfigurasi atau configuration model, CLIR model, yakni disebut juga konfigurasi teori difusi inovasi yang terkenal dengan istilah CLIR model, yaitu pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Model CLIR ini menarik bagi kedua pihak, baik bagi inovator maupun bagi penerima atau adopter. Menurut model konfigurasi, kemungkinan terjadinya difusi inovasi tergantung pada 4 faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konfigurasi artinya menunjuk pada bentuk hubungan inovator dengan penerima dalam konteks sosial atau hubungan dalam status situasi sosial dan politik. Berikutnya ada hubungan atau linkage, yaitu hubungan antara para pelaku dalam proses penyebaran inovasi. Yang ketiga, lingkungan, yaitu bagaimana keadaan lingkungan serta tempat penyebaran inovasi. Yang terakhir ada sumber atau resources, yaitu sumber apakah yang tersedia baik bagi inovator maupun penerima dalam proses transisi penerimaan inovasi. Ya, kurang lebih mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan lanjut ke forum diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.